Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi Yupini dari Prodi S1 Informatika angkatan tahun 2018 dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya di mata kuliah Forensik Digital eh, oleh dosen pengampu Bapak Kamarudin Magister Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu meresum semua pertemuan di semester ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Langsung saja, di sini pada pertemuan pertama itu ada materi pengenalan digital forensik, yang mana di sini dijelaskan perkembangan teknologi dapat dilihat dari manfaatnya yang dibagi dua, yaitu yang pertama positif, yang dimana dengan adanya perkembangan teknologi dapat memajukan dan menyejahterakan penggunanya. Terus adapun yang negatif, apabila disalahgunakan akan mengakibatkan kemunduran ataupun kerugian. Terus ada penjelasan cybercrime atau kejahatan komputer, di mana masalah baru ini apabila dilihat dari sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mikro, yang mana itu merupakan individu yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan individu lainnya di bidang teknologi dalam melakukan kejahatan komputer. Terus ada pun makro, yaitu lingkup komunitas di mana individu-individu yang memiliki tujuan yang sama dalam kejahatan komputer berkumpul dan dampaknya terkadang menimbulkan efek domino. Terus ada alasan cybercrime perlu ditangani. Yang pertama, memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan jejaknya. Kedua, cybercrime tidak memiliki batas geografis, pelaku bisa melakukan kejahatan dari mana saja dan dimanapun. Dapat dilakukan secara jarak dekat atau jauh, namun dampak dari kejahatan itu sama saja. Terus selanjutnya ada forensik, yaitu suatu proses ilmiah dan dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Terus selanjutnya ada forensik komputer, yaitu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa menggunakan bukti digital menurut proses hukum yang berlaku. Istilah ini kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi, yang mana ada poin-poin dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sumber daya komputer, yaitu yang pertama sistem komputer, yang kedua jaringan komputer, yang ketiga jalur komunikasi, yang keempat media penyimpanan, yang terakhir aplikasi komputer. Forensik komputer merupakan gabungan dari keilmuan hukum dan komputer. Terus yang selanjutnya ada data elektronik, yang merupakan bukti digital yang mana bisa berupa dokumen, informasi keuangan, email, job schedule, log, transkripsi voicemail, gambar, serta sertifikat digital. Selanjutnya ada bukti digital, yaitu informasi yang didapat dalam bentuk format digital, bisa berupa bukti yang real maupun abstrak, yang mana bukti abstrak ini harus diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Selanjutnya ada kebutuhan komputer forensik. Yang pertama, keperluan investigasi tindak kriminal dan pelanggaran. Yang kedua, ada rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer. Yang ketiga, ada upaya pemulihan akan kerusakan sistem. Yang keempat, troubleshooting yang melibatkan hardware dan software. Terus yang terakhir ada keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital yang lebih baik. Selanjutnya ada contoh hukum yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Yang pertama, Economic Espionage Act 1996. Terus yang kedua, The Electronic Communication Privacy Act 1986. Yang ketiga ada Computer Security Act 1987. Yang keempat,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang kelima, SK BI Nomor 27 garis miring 164 garis miring Kep garis miring DIR 31 Maret 1995. Terus yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, selanjutnya ada spesifikasi komputer forensik. Yang pertama forensik disk, yang kedua forensik sistem, yang ketiga forensik jaringan komputer, yang terakhir forensik internet. Selanjutnya ada penerapan komputer forensik. Poin pertama dalam penerapan ini yaitu prinsip. Harus ada prinsip bahwa keahlian dan pengalaman lebih penting dibandingkan tools yang digunakan. Terus yang kedua, kebijakan yang dapat berguna untuk mempertimbangkan kebijakan dalam melakukan investigasi komputer forensik. Terus yang ketiga ada prosedur dan metode. Membuat prosedur dan metode terhadap peralatan dapat mengumpulkan bukti forensik. Terus pada pertemuan kedua merupakan materi forensik profesi ahli forensik teknologi informasi. Meningkatnya kejahatan di bidang teknologi informasi menyebabkan profesi yang berkaitan dengan pemberantas kejahatan komputer sangat dibutuhkan. Seorang analisis forensik membantu penegak hukum atau pimpinan keamanan perusahaan. Ada perbedaan programmer dan ahli komputer forensik. Yang pertama, programmer itu bekerja melawan diri sendiri. Terus yang kedua, mencoba memperbaiki permasalahan yang dibuat oleh programmer itu sendiri. Terus untuk ahli forensik komputer forensik atau forensik digital itu yang pertama bekerja menyelesaikan kejahatan komputer. Terus yang kedua, melawan seorang programmer yang tidak bertanggung jawab, biasanya cracker. Selanjutnya ada keahlian komputer forensik dan pihak yang membutuhkannya. Yang pertama, jaksa penuntut. Yang kedua, detektif swasta. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, perusahaan. Yang kelima, petugas penegak hukum. Yang terakhir, perorangan. Terus yang selanjutnya ada pengetahuan yang diperlukan oleh ahli forensik. Yang pertama, dasar hardware. Yang kedua, mengetahui cara menemukan partisi drive, hidden partition, dan tabel partisi pada sistem operasi yang berbeda. Terus memahami master boot record dan drive geometry. Selanjutnya memahami hide, delete, recover file, dan directory, serta bisa memahami bagaimana tool forensik dan sistem operasi yang bekerja berbeda. Terus yang kelima, mengenali header dan extraction file yang kemungkinan berkaitan dengan file tertentu. Selanjutnya, aktivitas penyelidik forensik itu berisi perlindungan sistem komputer selama pengujian forensik, temukan semua file pada sistem. Selanjutnya, recover file terhapus bisa mungkin, ambil isi file hidden, file temporary atau swap. Selanjutnya ada sertifikasi ahli forensik. Itu yang pertama ada in-case certificate, examiner program atau ENCE. Terus ada komputer forensik external certificate atau CCE. Terus ada GCFE, JIAC, dan lainnya. Terus pada pertemuan ketiga merupakan materi yang berjudul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik merupakan satu atau kumpulan data elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau simbol yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.
Selanjutnya ada asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua asas manfaat, yang ketiga asas hati-hati, yang keempat asas etikat baik, yang kelima asas netral teknologi. Terus ada beberapa isu. Yang pertama, menurut Wigrantoro Ros Setiadi pada tahun 2003, yang pertama ada masalah keberadaan pihak atau reality, yang kedua kebenaran eksistensi dan atribut accuracy, terus yang ketiga penolakan atau peningkatan atas suatu transaksi non reduciation, yang keempat keutuhan informasi, yang kelima pengakuan dalam pengirim dan penerimaan, yang keenam ada privasi, yang ketujuh yurisdiksi. Terus ada informasi elektronik yang memiliki 2 poin. Yang pertama, surat menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tulisan. Terus yang kedua, surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat membuat akta. Terus ada internet banking yang merupakan salah satu layanan jasa bank untuk memperoleh informasi, komunikasi, dan melakukan transaksi melalui jaringan internet. Terus ada jasa internet banking. Yang pertama informasional internet banking, yang kedua komunikatif internet banking, yang tiga transaksional internet banking. Selanjutnya ada pengendalian pengamanan. Yang pertama apa yang harus dilakukan oleh bank itu melakukan pengujian identitas nasabah, yang kedua pengujian keaslian transaksi, yang ketiga penerapan prinsip pemisahan tugas, yang selanjutnya pengendalian terhadap penggunaan hak akses terhadap sistem, yang terakhir perlindungan terhadap integritas data maupun kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Selanjutnya ada e-commerce yang sering dikatakan sebagai perdagangan atau jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khusus internet. Terus ada keuntungan e-commerce. Yang pertama revenue stream, meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasi, memperoleh waktu produksi dan lain-lain. Selanjutnya pada pertemuan keempat itu berjudul komputer forensik dalam hukum Indonesia. Yang pertama pengertian hukum itu ada 4 poin. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat dibuat oleh yang berwajib untuk berwenang, berisi perintah atau larangan, dan terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Itu kategori hukum. Menurut isinya itu ada 2, privat dan publik. Terus asas berlaku hukum pidana menurut tempat pasal 2 sampai 9 KUHP, yaitu pertama asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Terus ada kebijakan formulasi terhadap tindak pidana mayantara. Yang pertama, kejahatan biasa diatur oleh KUHP. Terus yang kedua, kejahatan baru diatur dalam undang-undang khusus. Selanjutnya ada pertemuan kelima, itu standar metodologi komputer forensik. Yang pertama ada cakupan standar metodologi, itu berisi pendefinisian, prinsip, proses, dan metode, hasil, dan bahasa. Terus ada standar komputer forensik, itu ada 5 poin. Terus ada panduan keprofesian, itu ada 4 poin. Itu syarat. Selanjutnya ada syarat pengujian forensik, itu ada 3 poin. Yang pertama, penggunaan media forensik yang steril. Pengujian harus memperhatikan integritas media asli. Yang terakhir, printout dan copy data harus, dan hasil pengujian harus ditandai, dikenali, disertakan. Terus selanjutnya ada aspek untuk meningkatkan kemampuan penyelidik.
Pertama, lakukan pemeriksaan ulang dengan tools yang berbeda, tetap berusaha objektif selama penyelidikan sampai backup barang bukti dan kumpulkan barang bukti pada tempat yang berpisah. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Itu ada personel, pertimbangan administratif, permintaan layanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pertimbangan administratif diperlukan, itu software, sumber daya, dan pelatihan. Terus ada manajerial kasus yang harus diprioritaskan, itu dari tindak kriminal, tanggal, batas waktu, sampai volatile dan non volatile evidence. Terus selanjutnya ada mengembangkan prosedur teknikal. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi tugas dan masalah, mengajukan solusi, sampai menyempurnakan prosedur. Terus ada pertemuan ke-6 dan ke-7, itu hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Itu ada sumber hukum pembuktian. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Terus yang kedua, doktrin atau ajaran. Yang ketiga, jurisprudensi. Untuk tujuan dan guna pembuktian itu ada 3 poin. Yang pertama, bagi penuntut hukum. Yang kedua, bagi terdakwa dan atau penasihat hukum. Yang terakhir, bagi hakim. Terus ada alat bukti menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu yang pertama ada pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Terus yang ada selanjutnya ada pasal 44 Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada sumber bukti digital. Itu ada 3 kategori. Yang pertama, Open Computer System, Communication System, Embedded Computer System. Yang selanjutnya ada menilai evidence. Itu faktornya ada 5. Terus ada analisa evidence, faktornya ada 6. Dan selanjutnya ada pemeriksaan evidence, memiliki 4 tahap, dari persiapan sampai kesimpulan. Terus ada perlindungan barang bukti yang berupa barang sensitif, salah menangani akan rusak atau bersifat mekanis atau elektromekanis. Selanjutnya ada pertemuan ke-9, itu broken access control atau lebih sering disebut sebagai otorisasi. Yang pertama ada target serangan, itu web server, aplikasi server, atau web application lainnya. Terus bagaimana cara kita mengetahui keamanan access control? Yang pertama, cari tahu bagaimana website kita diatur, bagaimana keamanan dan jalur komunikasi yang digunakan. Perhatikan secara hati-hati setiap interface untuk memastikan hanya administrator yang dapat diizinkan saja yang diberi akses. Terus untuk pertemuan ke-10, kejahatan bidang teknologi informasi dapat digolongkan ke dalam program hacking. Yang pertama, paket flooding. Yang kedua, paket sniffing. Yang terakhir, backdoor. Terus istilah kejahatan di bidang TI itu yang pertama cybercrime, yang kedua kejahatan mayantara, terus yang ketiga computer crime, computer abuse, computer fraud, dan terakhir computer related crime. Terus karakteristik unik kejahatan bidang TI, yang pertama ruang lingkup kejahatan, terus yang kedua sifat kejahatan, yang ketiga pelaku kejahatan, yang keempat modus kejahatan, yang terakhir jenis kerugian. Terus ada kejahatan bidang TI dibagi menjadi 2. Yang pertama kejahatan menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Yang kedua menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Terus ada jenis cybercrime. Yang pertama jenis yang digunakan berdasarkan aktivitas. Yang kedua berdasarkan motif kegiatan. Yang ketiga berdasarkan sasaran kejahatan. Terus selanjutnya ada cybercrime jenis aktivitas. Terus ada jenis kegiatan dan kejahatan. Untuk penanggulangan cybercrime itu yang pertama pengamanan sistem, yang kedua penanggulangan global,
dan perlu adanya cyberlaw, dan terakhir perlunya dukungan lembaga khusus. Selanjutnya ada pertemuan ke-11 dan ke-12, yaitu penanganan insiden forensik yang berisi persiapan penanganan insiden forensik, fase merespon di insiden, emergency action card, panduan pemrosesan barang bukti, tahapan pemrosesan barang bukti, terus rangkaian kepercayaan. Selanjutnya ada pertemuan ke-13, yaitu investigasi kasus TI dan keamanan dalam bidang TI. Yang pertama, prosedur forensik yang biasa dilakukan investigator. Terus ada batas-batas untuk investigator atau hipotesa agar hipotesa sangat akurat. Selanjutnya ada pencarian informasi, ada data recovery, pengelompokan analisa media, pembuatan laporan dalam analisis media. Terus ada lockout evidence, ada jenis file system, phishing atau spoofing, cara menghindari phishing, program-program yang mengganggu keamanan, bentuk serangan yang potensial mengancam keamanan, terus ada pencegahan gangguan terhadap situs. Selanjutnya ada pertemuan ke-14, yaitu perangkat teknologi forensik yang berisi sumber daya informasi, perangkat keras, perangkat masukan input, perangkat keluaran atau output. Terus ada media penyimpanan yang dibagi menjadi dua, yaitu penyimpanan sekunder dan premier. Terus ada komponen pengolahan. Dan terakhir ada hal yang mempengaruhi kinerja CPU, seperti register, memori, dan komputer bus dan cache memori. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.